Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi melalui tarikan kartu tarot ini kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini ataupun dalam waktu dekat hubungan kamu dengan dia, pasangan yang sudah menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Aries, ini dia. Set. Ada energi dari Two of Cups di sana, berikut ada energi dari The Emperor Reverse, kemudian ada energi dari Knight of Pentacles, berikut ada energi dari King of Cups Reverse, dan berikutnya ada energi dari Strength ya. Oke, kemudian ada energi dari Five of Cups Reverse, kemudian ada energi dari Five of Swords, Eight of Wands Reverse, dan kemudian ada energi dari Seven of Wands. Oh tentu ya, untuk di saat ini tuh kayaknya kamu bisa ini agak tanda petik energinya kamu itu tuh lagi reseh ke dia gitu ya. Tentu saja resehnya kamu ini tuh sangat beralasan gitu. Alasannya apa ya? Tentu karena kamu sedang nunjukin bahwa kamu lagi berontak sama dirinya, bahwa kamu tidak bisa menerima sikapnya dia memperlakukan dirimu seperti bagaimana dia memperlakukan kamu saat ini gitu ya. Jadi dia sudah coba-coba gitu kan nyakitin hatinya kamu gitu, bikin kamu kecewa, bikin kamu sedih gitu. Bahkan dia sudah coba-coba untuk merugikan kamu. Kamu sudah dirugikan dari sisi tenaga, waktu gitu ya. Mungkin saja bahkan kamu jadi korban material di sana ya. Ada duit yang sudah cukup banyak yang telah kamu investasikan untuk hubungan ini, untuk dirinya gitu ya. Ya tentu kamu itu tuh kayak lagi dalam kondisi wah ini orang kurang ajar gitu ya. Ini orang kurang ajar. Jadi kamu belum bisa nih kayak kalau diberikan saran, udahlah, legowo lah, ikhlas lah. Oh, kamu bisa ngamuk ini, apa ikhlas-ikhlas. Gitu ya, aku loh yang ngejalanin. Gitu ya, gampang bagi kalian bilang aku suruh ikhlas. Gitu ya, tapi aku ini yang sakit hati ini, bagaimana ini? Kan gitu, di sana. Dan ya tentu mungkin kamu kayak punya rasa percaya diri juga ya. Bahwa kamu dengan energinya kamu yang seperti ini, kamu bisa memberikan dampak besar kepada si dia. Jadi kayak dia ini tuh nggak bisa dibiarkan lolos. Dia mau melakukan apa ke kamu gitu ya. Oh nggak bisa lolos. Itu loh, pasti kamu akan merespon gitu loh. Ya, ada kayak energi tabur tuainya di sini. Kamu perlakukan aku baik, maka aku akan perlakukan kamu baik. Tapi kalau kamu perlakukan aku buruk, oh siap kamu gitu ya. Siap kamu gitu. Aku akan ngebalas perlakuan buruk yang sama gitu ya. Jangan pikir kamu udah selingkuh terus kamu dateng, kemudian aku akan terima kamu, sambut kamu dengan baik. Aku sayang-sayang kamu, aku cinta-cintain kamu. Enggak lah ya, sorry gitu kamunya kan. Sorry bos. Itu ya. Jadi kamu bisa nih ngeganggu dia. Mari apa? Kamu mengganggu dirinya. Kamu mengusik dirinya. Kamu tidak akan membiarkan dia enak-enak aja, melenggang kangkung. Mau bagaimana, mau seperti apa dalam hidupnya dia, tidak. Kamu akan menginterupsi hidupnya dia. Gitu ya. Jadi belakangan hari ini atau dalam beberapa waktu dekat ya, kamu tanda petik bisa ngajak dia berantem gitu loh ya. Entah bagaimanalah caranya kamu, tapi yang jelasnya kamu mau mengusik hidup seseorang ini. Setidaknya
pemikirannya kamu, dalam pemikirannya kamu. Gitu loh. Jadi kayak kamu sedang mau berencana. Kamu sedang berencana untuk memastikan dianya menanggung konsekuensi dari sikapnya dia kepada kamu. Jadi kayak, nanti kalau kamu nelfon aku, lihat ya, nggak akan aku jawab teleponnya kamu. Kalau kamu chatting aku biarin gitu. Ya. Oh, aku ganti nih semua kunci rumah biar kamu nggak bisa pulang, biar kamu nggak bisa masuk lagi ke rumah ini. Gitu. Ya. Atau ya pokoknya perbuatan tidak nice lah gitu loh. Tapi ini tuh bukan kegilaannya kamu gitu ya, tapi ini ekspresi gitu, ekspresi aku mau melawan dari tindakannya kamu gitu. Ya. Kalau misalnya kalian berdua masih tetap berinteraksi, mau kamu ini tuh kasar-kasar ngomongnya kamu sama dia, kamu nyindir dia, gitu kan? Nah, sebisa mungkin ya buruk perlakuannya kamu sama dia, gitu loh. Kalau bisa bikin dia nangis, itu maunya kamu, bikin dia nangis, gitu loh, bikin dia nggak bisa tidur, nggak enak makan, itu maunya kamu. Kamu kalau dipancing-pancing untuk adu laga tanding menjadi iblis, bisa gitu ya. Kalau mau dipancing jadi malaikat, bisa ya, malaikat surga bisa. Mau dipancing jadi malaikat neraka, hayu. Itu ya, lu jual gua borong nih bos. Nah itu ya prinsipnya kamu di sana. Anjalnya kamu nggak akan bikin dia tenang ini. Ya, kamu bisa aja mengganggu pasangannya dia yang lain itu ya. Kamu hubungi wanita itu atau pria itu misalnya. Kamu adukan perangainya dia ini ke keluarga besarnya dia. Nah ya, itu bisa tuh. Ya, kamu ganggu dia di pekerjaannya dia dan sebagainya. Gitu loh. Ya. Jadi di sini kayak singa tidur dibangunin sama dianya gitu. Ya. Jadi kesibukannya kamu adalah memastikan si seseorang ini hidupnya tidak bisa tenang, tidak bisa, atau ya dia sudah menaburkan duri pada langkah kakinya kamu, maka duri yang sama juga harus bisa dia rasakan, seperti itu. Jadi untuk sementara sampai kamu bisa puas gitu ya, sampai kamu bisa puas melihat dia hidupnya tidak baik-baik saja sebab karena kamu, gitu loh, situ ya. Dan kalau mari lihat, memang bukannya kamu tidak pernah mencoba ya, udahlah, anggap aja lah dia kayak sampah-sampah, buang aja lah itu, nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya. Aku jalani hidupnya aku aja dengan baik. Tapi nggak tahu ini belakangan kayak ada yang mancing gitu ya. Ada triggernya. Ada pen-trigger yang kamu rasakan atau yang kamu pikirkan. Jadi sehingga nggak bisa dia dicuekin aja. Nggak bisa dia dibiarkan begitu aja, nggak bisa. Gitu kamunya. Jadi kamu terkonsentrasi gitu ya. Kembali lagi harus melakukan sesuatu ya kepada dia gitu. Dan bisa memang energi kayak gini tuh timbul tenggelam. Jadi maksudnya seminggu ini kamu semangat memastikan gitu ya, supaya dia nggak tenang gitu. Tapi kemudian bisa aja kamu ini tuh lupa. Udahlah. Apalagi kalau kamu ada pekerjaan yang membahagiakan hatinya kamu gitu ya, bisa-bisa kamu udahlah mampus itulah gitu ya. Itu mari lihat. Jadi memang kalau dilihat-lihat ya, untuk sementara waktu ini apapun yang kamu lakukan, boleh-boleh itu tuh tidak terlalu berdampak ya kepada si pasangannya kamu. Jadi gini, kalau lah misalnya kamu mau ngajak dia berantem, dia akan usahakan itu tuh mengelak ya. Jangan sempet ajakannya kamu berantem ini dia ladeni gitu. Pasti dia akan mengelak gitu loh. Karena dia nggak mau semakin mengacaukan
keadaan kalian berdua. Ya, ya dia tahu dia di sini tuh bersalah, ngerti dia itu. Ya, jadi kalaupun kamu tanda petik jahat kepada dia, ngerti dia. Ya wajar sih Aries kayak gitu sikapnya. Wajar aku ini tuh dimaki, dimarahin misalnya. Wajar kalau tindakannya Aries itu tuh bukan tindakan yang nice, yang menyenangkan. Gitu ya. Gaya premannya Aries ini tuh keluar, mafia ya, yakuzanya ini keluar, ya aku bisa paham. Tapi ya walaupun begitu, ya aku tidak menganggap bahwa hal itu harus aku ladeni. Nah itu tuh ya omongan dari si dianya di sana. Jadi kalau kamu marah-marah ke dia, boleh-boleh masuk kiri keluar kanan dia buat. Gitu loh. Atau kalau bisa segera dia cabut. Jadi kalau dia menghindar dari kamu, dia ngeblokir kamu kah, dia kabur dari rumah kah, gitu ya, dia mengelak dari kamu gitu. Nah itu tujuannya dia, bukan dia mau cari perkara lebih besar lagi ke kamu ya. Jangan kamu anggap, oh kau ya aku bicara kamu nggak mau denger, oh berarti kamu mancing lagi nih, makin membara ini api Ariesnya aku ini. Enggak gitu dianya. Enggak gitu ya, mengelak supaya apinya kamu ya sebagai Aries ini tuh tidak membakar dia, dan syukur-syukur kalau bisa padam sendiri. Nah seperti itu. Karena begini kalau mari lihat ya, walaupun dia berperangai bertingkah tidak berkenan di hatinya kamu ya, tapi apakah dia memang benar-benar ingin menghancurkan relationship ini? Mari lihat sih belum ya, atau tidak gitu loh ya, tidak di sana. Jadi apa itu maksudnya Cici Mari? Artinya bahwa dia sebenarnya masih mau juga nih sama kamu, masih ingin dengan dirimu gitu loh. Dia masih mau mempertahankan hubungan kalian. Kalau dia ini tuh masih statusnya pacaran sama kamu, apakah kemudian dalam pacaran ini dia nggak pernah punya pemikiran untuk menikahi kamu? Ada. Dan pemikiran itu, niatan itu, apakah masih ada sampai saat sekarang? Masih. Gitu loh. Ya, nggak tahu lah apa sebabnya dia ini tuh berselingkuh dengan yang di sana. Sebab di sini tuh ternyata kalau diulik-ulik dia bukan mau mencari pengganti kamu nih, mari nampak. Entah maksudnya dia hanya iseng-iseng saja, atau entah kemudian apa yang dia lakukan perselingkuhan ini tuh sebab karena di luar kesadaran, hanya karena dorongan hasrat ego semata, nafsu ya, hasrat nafsu ego semata gitu maksudnya Mari ya, di sana itu loh. Karena bukan mau menggantikan kamu, bukan ada niat di sini. Setidaknya itu yang terlihat sampai saat sekarang ya, bukan ada. Itu loh di sana. Jadi kalau kamu bertanya, apakah ada kemungkinannya dia ini bisa berubah? Berubahnya tentu ke arah yang lebih baik lagi untuk kamu, kepada kamu. Ya, dari energi kartunya ini tuh jawabannya Mari, mungkin saja terjadi. Gitu, ya. Dia tidak mau ini menceraikan kamu, tidak, kalau kalian sudah berumah tangga, enggak. Kalau Mari lihat di matanya dia, atau alam bawah sadarnya dia, katakan seperti itu ya. Istrinya dia atau suaminya dia, ya udah kamu gitu loh. Berarti dengan yang di sana, dia tidak melihat bahwa itu adalah calon istrinya dia atau suaminya dia untuk menggantikan dirimu, tidak. Gitu. Atau mungkin dia hanya kayak mau nambah gitu loh ya, biar ada variasi hidupnya dia. Atau jangan-jangan menurut dia ya inilah bentuk dari ibadah ya, maaf ya untuk teman-teman yang kebetulan beragama Muslim ya. Itu kan ada katanya apa itu? Ibadah mengambil pahala melalui pernikahan yang gitu-gitu. Nah, jadi jangan-jangan kalau dia memang punya pandangan religius yang demikian, ya mungkin dia hanya seperti itu ya.
Nah, di sana. Jadi apapun yang menjadi latar belakang dia melakukan hal yang demikian, ya, yaitu berselingkuh, tapi bukan dalam maksud mau meninggalkan kamu. Tidak ada. Masih energi mempertahankan dengan kamu. Ih, kuat banget ini. Kuat banget. Gitu loh. Kalau dia sempat bilang, kutalak kamu, kucuraikan kamu. Alah, bacot ajanya itu. Mari nampak. Ya. Hanya kayak ngerasa dia terpojokkan. Gitu loh. Merasa terpojok, itulah bentuk dari defensifnya dia. Gitu ya. Atau itu hanya kayak secara impulsif aja ngomong cerai dengan kamu. Ngomong bilang mau ninggalin kamu. Gitu loh. Hati panas ya, ketemunya panas gitu ya. Atau tadi kayak nggak tahu lagi nih harus pakai jurus apa. Gitu, daripada ditekan terus oleh kamu, mendingan kamu dibungkam dengan ancaman meninggalkan kamu. Nah, seperti itu. Iya, makanya mari bilang, jika saat ini kamu ngelihat dia seperti kayak dia mati-matian menghindar dari kamu, tapi itu bukan sebuah signal ya, bahwa dia mau melepaskan kamu, atau kamu dipaksa untuk melepaskan dia. Tidak. Hanya, ya menurut dia, beginilah caranya untuk di saat sekarang menanggapi kamu. Di situ ya, harapannya dia kamu bisa tenang di situ. Setelah kamu tenang, boleh-boleh dia akan segera datang lagi nih ke kamu. Lihat aja lah. Sepanjang kamu masih kayak punya rencana ini, ya, punya rencana seperti yang tadi Mari sampaikan. Ya, sepanjang itu tuh dia bisa banyak menghindar dari kamu. Tapi nanti kalau kamu sudah kembali cool gitu ya, nggak panas lagi. Nah, boleh-boleh ya kamu akan, dia lihat ya kamu sedang memberikan dia kesempatan untuk lanjut lagi dengan kamu. Gitu loh. Namun ya walaupun kata Mari seperti ini niatannya si dia ya, tapi bukan berarti Mari sedang mengajak kamu untuk mau bersabar dan kemudian membuka diri tetap menerima dia. Enggak. Itu adalah keputusan pribadinya kamu ya. Nah, di sana. Tapi biar kamu tahu aja nih. Biar kamu sebatas mengerti. Oh, ternyata dia masih begitu toh ke aku. Gitu. Ya, kalau mau kamu tinggalkan dia, ya tinggalkan aja. Itu ya, enggak masalah itu. Kalau kamu ngerasa bahwa bahagianya kamu itu tuh sudah tidak bisa lagi kamu dapatkan dari dia, gitu ya. Bahwa kemudian hanya masalah saja yang kamu alami ketika dengan dia, ya udah monggo, cabut kamu, gitu. Ya kan, di sana nggak usah lah cari-cari perkara dalam hidup itu ya. Memang sih kalau untuk beneran berubah dari sikapnya dia yang saat sekarang ya, berubah menjadi lebih oke lagi kepada kamu gitu ya, bisa terjadi. Namun progresifnya itu tuh lambat. Kalau Mari nampak lambat, pelan dia gitu loh. Karena seseorang ini tuh dia nampaknya Mari sudah punya cara pandang yang keliru tentang sebuah hubungan, tentang cara menjalani hidup. Jadi dia harus merubah dulu nih paradigmanya dia. Manusia untuk merubah paradigma itu enggak kayak seperti melakukan jentikan jari seperti ini ya. Banyak perenungan, banyak untuk coba memahami, sampai kapok dulu, sampai jerah dulu. Nah, baru tuh bisa, oh iya ya ternyata gaya hidup seperti ini tuh salah ya. Oh, pandangan seperti kayak gini tuh keliru ya. Nah, butuh masa. Itu kalau Mari lihat. Ya. Nah, tapi kalau kamu mau tabah, mau sabar, ya monggo lah. Nah, seperti itu. Kalau Mari lihat. Apalagi kalau usia dia masih muda banget ini ya. Maksudnya usia masih di bawah 30 ya, 35 lah, di bawah 35. Itu. Karena katanya ini terutama kalau dia laki-laki ya, sudahlah dia usianya masih di bawah 35 dan
terlebih-lebih kalau dia laki-laki, karena kata-katanya gitu ya, bahwa kedewasaan laki-laki itu tuh bisa agaknya terlambat. Maka kan selalu itu tuh ya disarankan, terutama orang-orang tua kita zaman dahulu kan, nyari suami itu tuh yang usianya lebih tua gitu. Nah, supaya bisa menyeimbangi, karena perempuan itu tuh bisa lebih cepet ya masa pendewasaannya itu tuh bisa lebih cepet. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau Mari nampak di sini tuh untuk sementara memang lagi dalam keadaan tidak kondusif lah relationship ini, gitu. Diawali dari bagaimana sikapnya dia dan kemudian ditambahkan dengan bagaimana responnya kamu atas sikapnya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Aries. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer di sini, berikut ada energi dari Scorpio, hadir energi Sagittarius, energi dari Aquarius di sini, energi dari Leo hadir, energi dari Taurus, Pisces dan Aries menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.